who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Yes to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Yes to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Hai, apa kabar semuanya? Sekarang ini hari kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Semuanya siap belajar SKI? Siap. Kalau sebentar Ibu memberikan materi, Ibu harapkan semuanya fokus, kemudian konsentrasi. Coba tepuk konsentrasi. Konsentrasi karena aku ingin tahu. Guru-guru bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, sebelum kita memasuki materi pelajaran, kita membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah pengertian yang baik. Amin. Kita memasuki materi, Ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh iya, alhamdulillah hadir. Silakan. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada semua. Oh iya. Kita lanjut pelajaran yang sebelumnya. Sekarang kita akan belajar tentang peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Jadi tujuannya adalah mengharapkan anak-anak sekalian bisa menelaah peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam. Nah, sekarang minggu lalu Ibu sudah memberikan materi tentang biografi Sunan Kalijaga. Nah, materi kita minggu lalu kita sudah belajar tentang biografi Sunan Kalijaga. Jadi coba apakah anak-anak sekalian sudah minggu lalu kita mempelajari tentang biografi Sunan Kalijaga. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Sunan Kalijaga itu memiliki beberapa
pertunjukan wayang. Jadi dia itu mengembangkan, dia berdakwah melalui wayang, pertunjukan wayang. Padahal kita ketahui bahwa wayang itu masih berhubungan dengan apa? Dia masih berhubungan dengan keagamaan Hindu Buddha. Dia itu dakwahnya itu melalui pertunjukan wayang. Nah, kita ketahui pertunjukan wayang itu berhubungan dengan keagamaan Hindu Buddha. Kenapa sampai Sunan Kalijaga atau beberapa wali songo lainnya menggunakan wayang sebagai alat atau media untuk mengembangkan Islam di Indonesia? Karena pada saat itu, pada masa kerajaan Majapahit, masyarakat setempat itu menyukai pertunjukan wayang. Jadi dengan itu mereka berpikir supaya Islam lebih dikenal lagi pada saat itu, makanya mereka berdakwah melalui pertunjukan wayang. Tetapi di dalam dakwah dalam pertunjukan wayang itu, Sunan Kalijaga mengganti beberapa yang ada di cerita wayang. Seperti contohnya dalam wayang, contohnya dalam pertunjukan wayang di situ ada cerita mengenai sesembahan pada waktu itu, dan mereka menggantikan dengan cerita Nabi Adam, silsilah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian arca-arca yang ada di dalam itu dia ganti semua, supaya tidak menjadi memperlihatkan video mengenai tentang peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Jadi ibu mengharapkan ke anak-anak sekalian supaya memperhatikan betul-betul video yang akan ibu. Sekarang ibu akan memperlihatkan video di atas. Mohon supaya anak-anak sekalian supaya memperhatikan video yang ditayangkan di sini. Yang pertama, kita belajar tentang biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tradisional ini diperkirakan lahir pada tahun seperti kepada belajar tentang biografi Sunan dengan menggunakan yang berdoa perbuatan kotor dan berusaha menjadi manusia saat itu. Demak, Pajang hingga tentang Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Tentang Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia, yang pertama adalah beliau menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Sunan Kalijaga ini berdakwah melalui seni dan kearifan lokal. Sunan Kalijaga ini mempergunakan media seni wayang. Sunan Kalijaga dan anggota wali songo lainnya ini mereformasi seni pertunjukan wayang berdasarkan aturan yang disepakati bersama, yaitu sesuai dengan agama Islam. Nah, peraturannya diantaranya yaitu seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan sesuai zaman. Yang kedua, bentuk wayang berupa arca-arca harus dirubah. Yang ketiga, merubah cerita dewa menjadi cerita yang mengandung jiwa Islam. Pergelaran wayang diselenggarakan dengan tata cara sopan santun, jauh dari maksiat. Setelah tadi menonton tayangan video, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang tidak dimengerti. Coba siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh ya, silakan Humaira bertanya. Kenapa wayang itu diganti? Oh iya, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Humaira. Kenapa cerita yang ada di wayang itu diganti? Karena cerita wayang yang pertama itu berhubungan dengan keagamaan Hindu Buddha. Jadi Sunan Kalijaga atau beberapa wali songo lainnya mengganti cerita yang ada di dalam yang berhubungan dengan keagamaan Islam. Jadi itu makanya diganti. Sudah dipahami kan?
kita mempergunakan apalagi metode apa? Kartu apa? Kartu kecil atau karton. Jadi ini di dalam amplop ini ada beberapa potongan-potongan kartu. Jadi potongan-potongan kartu ini sebentar Ibu akan bagi per kelompok dan di dalamnya ada pertanyaan dan ada jawabannya. Kemudian nanti ditempelkan seperti biasanya kita tempel di sini. Sudah dipaham? Sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok. Disatukan nggak? Jadi silakan amplopnya dibuka, baru selamat mengerjakan tugas, berdiskusi dengan temannya, dengan kelompoknya. Kelompok 1 dan hasil diskusinya. Sunan Kalijaga menjadi dalang wayang tanpa menjadi. Bagaimana? Betul seperti yang ada di tayangan video tadi. Nah, sekarang kelompok 2. Coba kelompok 2 coba. Ya, didengarkan. Kelompok 2 silakan. Apa yang menjadi dalang Sunan Kalijaga? Wayang. Betul? Nah, sekarang sudah selesai semuanya. Setelah kita tadi melakukan, kita membagi 3 kelompok, kemudian kita sudah melaksanakan diskusi kelompok juga, kemudian sudah mempresentasikan. Jadi, kesimpulannya anak-anakku sekalian, kembali mempelajari materi yang Ibu tadi berikan sampai di rumahnya. Jadi dipelajari apa-apa yang Ibu sudah berikan tadi dan untuk minggu depannya kita akan masih tetap
kembali mendengarkan yel-yelnya. Coba tepuk konsentrasi. Konsentrasi, karena aku ingin tahu. Guru berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Coba perhatian. Siap. Nah, sekarang Ibu akan tutup materi kita pada hari ini dan kita ketemu kembali pada materi minggu depan. Nah, coba posisi tempat duduknya dikembalikan